Fatia Turiskia, Jamila Lubis, Nasrina Nubita, dan Haurani Fasulia. Kalian tahu gak kalau telur asin yang sering kita makan ini sebenarnya adalah produk bioteknologi? Serius, kita nggak butuh laboratorium canggih buat bikin bioteknologi. Bioteknologi itu intinya adalah memanfaatkan makhluk hidup atau proses biologi untuk mengubah bahan mentah jadi produk baru yang lebih bermanfaat. Karena telur asin pakai cara tradisional, ini disebut bioteknologi konvensional. Ada dua proses yang hebat yang terjadi waktu telur diperam dengan abu gosok dan garam. Yang pertama, osmosis. Garam masuk ke pori-pori kulit telur dan menarik air keluar. Makanya telur jadi awet, alami, dan gak gampang busuk. Yang kedua, ada bantuan mikroba alami yang memecah protein di dalamnya. Hasilnya kuning telur berubah jadi padat, berminyak, gurih, dan teksturnya jadi mesir. Kesimpulannya, telur asin itu termasuk bioteknologi karena prosesnya mengubah sifat asli telur bikin lebih awet dan padat bergizi. Sekarang kita masuk ke tujuan dan manfaat telur asin. Tujuan pembuatan telur asin yang pertama adalah memanfaatkan proses alami yaitu osmosis dan fermentasi sehingga telur dapat lebih awet tanpa menggunakan bahan pengawet kimia. Selain itu, pembuatan telur asin juga bertujuan menghasilkan produk pangan yang tahan lama, tetap bergizi, dan memiliki nilai ekonomi karena dapat dijual. Di sisi lain, proses ini juga menjadi contoh penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan manfaatnya, telur asin memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan telur biasa. Kandungan gizinya seperti protein, lemak, dan mineral juga tetap terjaga. Dari segi ekonomi, telur asin memiliki nilai jual sehingga bisa menjadi peluang usaha. Selain itu, pembuatan telur asin juga membantu melestarikan kearifan lokal dalam teknik pengawetan pangan yang telah digunakan secara turun-temurun. Selanjutnya, kita akan membahas bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan telur asin. Selanjutnya, bahan dan alat pembuatan telur asin. Nah, sebelum masuk ke proses pembuatannya, kita siapkan dulu bahan dan alat yang diperlukan. Untuk bahannya, yang pertama ada 20 butir telur bebek segar. Kita menggunakan telur bebek karena ukurannya lebih besar dan hasil telurnya lebih enak, terutama bagian kuning telurnya yang lebih padat. Selanjutnya, ada garam kasar yang berfungsi untuk memberikan rasa asin sekaligus membantu mengawetkan telur. Lalu, ada abu gosok yang akan dicampurkan dengan garam dan air untuk membuat adonan pelapis telur. Yang terakhir ada air. Air digunakan untuk mencampurkan garam dan abu gosok hingga menjadi adonan. Setelah adonan jadi, adonan tersebut dioleskan ke seluruh permukaan telur agar proses pengasinan dapat berlangsung dengan baik. Untuk alatnya, kita membutuhkan baskom sebagai tempat mencampurkan bahan, spons cuci untuk membersihkan telur sebelum diolah, wadah untuk menyimpan telur selama proses pengasinan, dan panci yang digunakan untuk merebus telur setelah proses pengasinan selesai. Nah, selanjutnya kita melakukan diskusi perencanaan, proses pengerjaan, dan uji coba proyek. Pertama-tama, kita melakukan diskusi perencanaan. Yang pertama, menentukan tujuan praktikum dengan membandingkan hasil telur asin menggunakan metode abu gosok dan garam kasar dan metode rendaman air garam. Lalu yang kedua, membagi tugas anggota kelompok. Membagi tugas anggota kelompok dalam menyiapkan alat dan bahan, proses pembuatan, pengamatan, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Nah, selanjutnya kita melakukan proses pengerjaan. Pertama-tama, kami menyiapkan abu gosok dan garam. Kedua bahan tersebut dicampurkan dengan perbandingan 2:1 hingga merata. Setelah itu, kami menambahkan sedikit air sambil diaduk hingga membentuk adonan yang tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Selanjutnya, adonan abu gosok dan garam dibalurkan ke seluruh permukaan tertutup hingga sempurna. Nah, setelah semua telur terlapisi, telur dimasukkan ke dalam plastik atau wadah kedap udara, kemudian disimpan selama 7 hari untuk proses pengasinan. Nah, yang kedua, kita mencoba metode air garam. Pada metode kedua ini, kami membuat larutan garam dengan mencampurkan garam dan air. Campuran tersebut diaduk hingga garam larut sempurna. Setelah larutan siap, telur dimasukkan ke dalam wadah dan direndam hingga seluruh bagian telur terendam oleh air garam. Wadah kemudian ditutup rapat dan disimpan selama 7 hari. Nah, yang terakhir kita melakukan uji coba proyek.
Pada gambar sebelah kanan, yaitu metode abu gosok dan garam. Setelah 7 hari proses pengasinan, cangkang telur terlihat lebih kusam. Lalu kalau sebelah kiri, pada metode air garam, cangkang telur tetap terlihat lebih bersih dan tidak mengalami banyak perubahan warna. Hasil dari metode abu gosok dan garam, setelah direbus, putih telur terlihat lebih padat dan kenyal. Sedangkan metode air garam, putih telur memiliki tekstur yang lebih lembut dan kuning yang cerah. Sangat terlihat jelas perbedaan kedua metode tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.